Dan sekarang sudah tampak di mana-mana toko ya bosnya Cina. Jakarta ya Cina, semua Cina, HP Cina, motor Cina, mobil Cina. Sehingga Cina nanti akan menguasai dunia pada akhir zaman, sehingga seluruh dunia, Rusia, Amerika semua itu dikuasai oleh Cina semua. Dan sekarang sudah tampak, berarti Ma'juj itu ya orang Cina itu yang akan menguasai dunia. Itu kaul pertama. Makanya orang-orang itu memprediksi ini setelah Amerika hancur, superpowernya siapa? Maka kebanyakan mengatakan yang akan naik menjadi dalangnya kerusakan pada akhir zaman yaitu orang-orang Cina itu. Dan sekarang orang Cina sudah tidak bisa dibendung lagi. Seluruh ekonomi Indonesia ini hampir dimiliki oleh Cina semua. Maka itulah Ya'juj Ma'juj yang dikatakan dalam hadis tadi. Ini satu. Berarti temboknya sudah jebol. Sekarang jadi wisata temboknya itu. Di tembok rakyat Cina itu. Yang kedua mengatakan enggak. Kalau kita ini mentakwil hadisnya seperti itu, ini takalluf, terlalu mengada-ngada. Karena hadis Ya'juj dan Ma'juj itu terlalu banyak. Sehingga Nabi cerita nanti Ya'juj akan meminum sungai, akan menghabiskan sungai, menyerang sana, menyerang sini. Kemudian datangkan penyakit, kemudian datang banjir pada akhir zaman itu. Diangkat oleh burung pada zaman Nabi Isa. Hadis-hadis tentang Ya'juj Ma'juj terlalu banyak sehingga kalau kita mengatakan Ya'juj Ma'juj itu orang Cina, ini terlalu takaluf, terlalu mengada-ngada. Karena Nabi mengatakan temboknya jebol, insya Allah baru kebuka. Bagaimana itu kalau dikatakan seperti itu nggak bisa diterima. Dan dulu Sultan Bani Abbasiyah, kalau nggak salah ya, Al-Wathiq itu, beliau mimpi bahwasanya temboknya Ya'juj Ma'juj telah kebuka. Maka dia langsung mengumpulkan pasukan, sekarang kalian cari temboknya Ya'juj Ma'juj sampai ketemu. Ada satu pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Salman apa siapa? Pangeran Salam namanya. Jalan sampai ke Armenia sana. Ketemu Raja Armenia, ketika itu dikatakan, sini, saya tahu tempatnya Ya'juj Ma'juj di mana. Akhirnya melewati sungai-sungai, melewati laut yang lautnya itu pekat sekali, kental. Terus melewati daerah-daerah yang hancur, reruntuhan daerah yang seakan-akan gak ada kehidupan lagi. Yang dikatakan itu daerah yang sudah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Terus jalan sampai pada puncaknya menemukan satu kampung yang bahasanya sangat sulit dipahami. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya. Kaum yang sangat sulit dipahami bahasanya, seakan-akan nggak bisa berdialog. Saking pelosoknya, primitifnya sangat dalam sekali. Maka sampai situ mereka tanya, mana temboknya Ya'juj Ma'juj ini? Oh di sini. Ditunjukkan ada tembok besi yang begitu besar, ada pintunya yang pintu raksasa di situ. Maka utusnya Sultan Al-Wathiq tadi tanya, ini kalian pernah melihat penduduk ini nggak? Isinya kayak apa? Oh kami tahu. Kami setiap hari itu punya kebiasaan, nanti di pintunya Ya'juj Ma'juj ini kami pukul, tang. Ini ada suara, kayak orang tidak dalam itu. Dan kami tahu penduduk ini sering keluar, kaget orang-orang kan. Jadi Ya'juj Ma'juj itu sering naik ke atas tembok. Setiap mereka naik ke atas tembok, sampai ke atas puncaknya tembok tadi, maka Allah datangkan angin sehingga jatuh semuanya. Naik lagi jatuh semuanya, sehingga akhir-akhir ini jarang naik, udah takut kapok mungkin mereka. Sampai siapa namanya pada Perang Dunia Kedua, Raja Pangeran Inggris dalam biografinya menulis bahwa saya sendiri masih tahu tembok itu. Tembok itu gak jauh dari Rusia, ada 150 meter tingginya kalau nggak salah itu masih ketika Perang Dunia Kedua itu masih tampak. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung ghaibkan tembok tadi. Kenapa Allah ghaibkan? Mungkin salah satu hikmahnya ini, pada zaman sekarang kan udah zaman teknologi. Nanti kalau begitu orang lihat Ya'juj Ma'juj semua dari Google-nya itu kelihatan Ya'juj Ma'juj, iman semua, nanti enggak ada ujian lagi.
Ya mahalnya uji sini ketika mungkin iya apa enggak, nah itu baru ujian. Kalau sudah tahu ada manusia yang kayak monster-monster seperti itu ya takut semua orang nanti. Maka sampai jamaah-jamaah keluar itu, jamaah-jamaah khurut yang gerak di arah Rusia sana. Ketika mereka itu melintahi satu gunung, bainas sadafain, bainas saddain, antara bukit-bukit itu terdengar kadang-kadang suara gaib yang begitu mengerikan. Seperti ada orang teriak-teriak di arah situ. Dan itu sering terjadi di Rusia sana. Jadi kadang-kadang kalau temboknya memang nggak tampak, tapi kadang-kadang Allah tampakkan suara-suara mengerikan di daerah tersebut dan orang-orang kampung situ sudah sering. Lah mungkin, sebagian orang mengatakan mungkin karena sudah jamaah sampai situ, jamaah kan sering insya Allah, si masjid dengar, oh insya Allah. Akhirnya buka bentengnya tadi, ini bolong, insya Allah besok teruskan lagi. Akhirnya bolong, akhirnya keluar gara-gara karkun itu. Itu cuman satu guyon saja. Tapi ini pada akhirnya di Al-Jud keluar, dan yang pendapat-pendapat yang utama dalam hadis-hadis itu ya seperti manusia biasa. Di wajahnya yang hidungnya pesek-pesek, mukanya yang lebar-lebar kayak orang Cina itu. Tapi ada hadis-hadis yang dhaif yang mengatakan oh beda. Ada Ya'juj Ma'juj itu bentuknya macam-macam. Ada yang tingginya itu 120 dhira'. Ada yang tingginya 1 jengkal. Ada yang matanya itu 3. Ada yang mulutnya seperti mulutnya burung. Ada yang kakinya 1. Jadi kalau jalan kayak ngebur itu, deng 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 deng. Sehingga ketika mereka keluar nanti panjangnya pasukannya itu dari Syam sampai ke Irak sana. Mereka jalan tidak pengen menguasai, hanya pengen menghancurkan. Ya'juj Ma'juj itu gitu. Makanya dikiasin orang Mongol begitu juga. Orang Mongol itu nggak mau menguasai, pengennya menghancurkan. Baghdad dihancurkan, dihabiskan, itu aja udah. Sudah habis, sudah bangga begitu udah. Jadi rumah dihancurkan, pohon dimakan. Sehingga ketika melewati sungai, orang yang depan meminum habis, yang belakang tanya, ini dulu di sini perasaan saya ada sungai, mana sungainya? Sudah dihabiskan oleh Ya'juj Ma'juj yang bagian depan sana. Dan itulah mayoritas penduduk neraka. Ini salah satu gambaran